Bab 2021 tiba-tiba melihat ke belakang. Wang Lin terbiasa dengan tatapan yang terfokus padanya pada acara semacam ini. Ekspresinya tetap sama saat pakaian putihnya berkibar dan dia dengan tenang berjalan ke depan. Orang ini, siapa dia? Dia datang sendiri dan berani datang pada tabuhan drum ke-9. Mungkinkah dia memiliki identitas khusus? Orang ini sangat asing. Diskusi lembut dimulai di antara kerumunan saat Wang Lin berjalan melewati ribuan orang, 108 jin, 72 orang suci, 36 zang. Saat dia berjalan ke depan, semakin banyak tatapan tertuju padanya, dan desas-desus menjadi semakin keras. Di mana dia akan duduk? Dia berani maju ke depan. 2 dari 4 kursi di depan disiapkan untuk Grand Empyrean dan Guru Kekaisaran. 2 kursi terakhir disediakan untuk 2 leluhur Dao kuno yang masih hidup. Di antara 4 kursi terakhir yang tersisa, 1 di depan dan 3 di belakang. Saat Wang Lin berjalan menuju 18 raja, 7 dari mereka benar-benar berdiri dan menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin. Dengan ini, 100.000 orang menjadi gempar dan diskusi menjadi lebih intens dibandingkan saat 18 raja dan 9 jenderal abadi masuk. Wang Lin berhenti sejenak dan tersenyum pada 7 orang yang membungkuk ke arahnya. Lalu dia berjalan menuju 9 jenderal abadi yang diselimuti aura hitam. Dari 9, 8 tetap diam, tetapi orang yang setara dengan Ascendan Empyrean yang melewati istana ke-14 mendengus dingin dan matanya berbinar. Dia tiba-tiba berdiri seolah ingin mencegah Wang Lin terbang di atasnya. Tapi saat dia hendak berdiri, tatapan dingin Wang Lin menoleh dan ada kilatan niat membunuh merah di matanya. Tekanan mengejutkan menyebar dari tubuh Wang Lin dan kemudian tiba-tiba menghilang. Meski hanya sesaat, namun menyebabkan orang yang akan berdiri gemetar. Dia kaget dan tidak bisa berdiri. Matanya dipenuhi rasa takut dan dia duduk kembali. Saat ini, pikirannya bergemuruh dan keringat dingin menutupi tubuhnya. Tatapan Wang Lin membuatnya merasa seolah-olah terjebak dalam pembantaian dan dibunuh oleh Wang Lin ratusan ribu kali. Seolah-olah dia memasuki ilusi di mana dia terus-menerus dibunuh. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Tatapan itu seolah menyerbu ke dalam tubuhnya, meremukkan organ dalamnya, mengikis tulang dan dagingnya, lalu melahap jiwanya. Detak jantungnya bertambah cepat seolah-olah akan runtuh. Saat dia duduk kembali, Wang Lin mendarat di tanah dan tiba di depan meja paling depan dalam pengaturan tempat duduk berbentuk kipas ini. Dia melihat ratusan platform terbang dan ratusan ribu orang di alun-alun sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan duduk dengan tenang. Saat dia duduk, keributan besar terjadi di seluruh alun-alun. Siapa dia? Dia duduk di posisi Grand Empyrean Dao kuno. Ini. Tekanan yang dilepaskan orang itu sangat kuat dan benar-benar membuatku merasa jantungku berhenti berdetak. Kekuatan kunonya tak terduga dan dia jelas bukan orang normal. Saya mendengar bahwa Grand Empyrean Dao kuno mengumumkan bahwa dia telah menerima seorang murid. Mungkinkah dia murid Grand Empyrean Xuan Luo? Tapi dia masih sangat muda. Itu memang dia, Empyrean Ascendan berambut putih. Saya tidak menyangka orang ini benar-benar menjadi murid Grand Empyrean Xuan Luo. Apa? Dia adalah Empyrean Ascendan berambut putih. Bukankah Empyrean Ascendan berambut putih adalah anggota klan Celestial? Dikatakan bahwa dia nomor 1 di bawah Grand Empyrean. Bahkan ada rumor bahwa dia adalah matahari ke-10 dari benua astral abadi. Mereka yang mengenali Wang Lin berasal dari keluarga kerajaan, seperti Pangeran Jidu. Anggota Dao kuno lebih tahu karena mereka tahu tentang Wang Lin, namun, anggota klan lain memiliki ekspresi yang sangat rumit saat mereka melihat Wang Lin. Ada tanda-tanda ketakutan yang tersembunyi di mata mereka. Sebenarnya,
Mereka tidak sepenuhnya menyadari Wang Lin. Xuan Luo telah membawa Wang Lin ke Ji kuno dan Si kuno. Selain datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat, mereka juga datang untuk mengamati kekuatan Dao kuno. Di antara tatapan yang memandang Wang Lin, salah satunya dipenuhi dengan kegembiraan. Pandangan ini datang dari salah satu platform terapung tempat Pangeran Jidu berada. Pangeran Jidu telah menyaksikan Wang Lin muncul hingga dia menarik perhatian semua orang di sini. Dia melihat betapa tenangnya Wang Lin dan menghela napas dalam-dalam. Nama ayah baptis dikenal oleh klan kuno. Nama ayah baptis cukup mengejutkan semua orang. Jika ayah baptis bisa membantuku, Pangeran Jidu mengepalkan tinjunya. Wang Lin mengabaikan semua tatapan yang tertuju padanya. Dia duduk di sana dan memejamkan mata, tetapi saat ini, hatinya sangat tidak tenang. Seolah-olah iblis dalam diri telah mengambil alih, dan dia merasa dirinya kehilangan kendali. Perasaan ini muncul setelah Wang Lin mulai berjalan ke istana dan berasal dari kegelisahan yang dia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba ledakan itu terjadi ketika dia duduk, yang membuatnya terkejut. Meski bisa ditekan, hal itu mempengaruhi mood Wang Lin. Kalau tidak, ketika Jenderal Abadi berdiri, Wang Lin tidak akan mengungkapkan sedikit pun tentang budidayanya di sana. Tingkat karakter seperti itu tidak memenuhi syarat untuk membuatnya melakukan itu. Pada saat itu, Wang Lin bahkan memiliki pemikiran gila untuk membunuh orang itu dan membunuh semua orang di sini. Apa alasannya? Mengapa saya menjadi seperti ini setelah tiba di istana Dao kuno? Wang Lin menutup matanya dan mengayuh sepedanya. Pikirannya perlahan menjadi tenang, tapi dia menjadi semakin murung. Ada yang tidak beres. Mungkinkah istana mengaktifkan beberapa batasan untuk mempengaruhiku seperti ini? Namun, melihat sekeliling, sepertinya tidak ada batasan yang diaktifkan. Wang Lin membuka matanya dan diam-diam duduk di sana. Dan perasaan gila ini berubah dari kegelisahan. Samar-samar saya merasakannya beberapa hari yang lalu, dan sekarang semakin intens. Rasanya seolah-olah sesuatu yang sangat penting bagiku akan terjadi, sepertinya itu akan menjadi peristiwa besar dalam hidupku, bahkan ketika aku menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak pernah merasa seperti ini. Wang Lin tidak tidak mau mengerutkan kening. Aku tidak bisa tinggal lama di istana Dao kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. Saat ini, ketukan drum ke-9 berangsur-angsur memudar. Ketika ketukan genderang menghilang, semua orang di alun-alun dan di platform terbang tiba-tiba terdiam. Semua orang tanpa sadar berhenti berbicara dan tatapan mereka berkumpul di aula utama. Kaisar tiba, suara tajam dan melengking terdengar dari aula. Itu membawa kekuatan penetrasi yang kuat. Kemudian pintu yang tertutup terbuka. Saat pintu dibuka, semua tatapan tertuju ke aula, pada pria yang duduk di singgasana naga. Pria ini mengenakan jubah kerajaan dan mahkota kaisar. Dia memberikan tekanan yang kuat tanpa mengungkapkan kemarahan apapun. Itu adalah Kaisar Dao kuno. Kami semua menyambut Kaisar. Di alun-alun dan platform, semua orang, termasuk 18 raja, semuanya membungkuk pada Kaisar Dao kuno. Anggota non-Dao kuno tidak harus berlutut, tetapi semua anggota Dao kuno harus berlutut. Wang Lin berdiri, dan setelah merenung sejenak, dia membungkuk tetapi tidak berlutut. Meskipun ekspresinya tampak normal, perasaan pembantaian yang gila itu menyapu pikirannya seperti gelombang yang mengamuk. Dia hampir tidak bisa menekannya. Perasaan ini menjadi sangat kejam saat Kaisar Dao kuno muncul. Semuanya, ini adalah hal yang menggembirakan bagiku. Mari kita rayakan dengan perjamuan ini, dan kalian semua minum bersamaku. Kaisar Dao kuno tersenyum, tetapi ketika tatapannya melewati Wang Lin, hatinya tidak bahagia dan suram.
Namun, ekspresinya tetap sama dan dia bahkan tersenyum pada Wang Lin seolah dia khawatir. Saya sangat senang semua teman ini bisa datang ke Dao kuno saya. Hari ini, saya tidak akan banyak bicara. Izinkan saya mengangkat gelas untuk semua teman yang datang. Kaisar Dao kuno mengangkat tangan kanannya dan sebuah bayangan muncul dan memberinya secangkir anggur. Pada saat yang sama, semua orang di alun-alun dan platform mengambil anggur di meja mereka. Mereka semua dengan hormat mengangkat cangkir anggur mereka. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan mengambil cangkir anggur. Dia bermaksud menyerahkan hadiah gurunya setelah cawan ini dan kemudian pergi. Iritasi di hatinya menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Kaisar Dao kuno tersenyum dan menyesapnya. Semua orang minum sesudahnya sebagai ucapan selamat. Wang Lin tidak minum tetapi meletakkan cangkirnya bersama orang lain dan hendak berbicara. Selain acara yang menggembirakan ini, saya juga ingin mengumumkan hal lain. Beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar bahwa murid Grand Empyrean Xuan Luo, Empyrean Ascendan berambut putih dari klan Surgawi, akan menjadi penjaga Dao kuno saya. Wang Lin, datang dan dengarkan dekrit itu. Kaisar Dao kuno tersenyum. Wang Lin diam-diam berjalan maju beberapa langkah dan menggenggam tangannya sekali lagi. Masih belum berlutut, ekspresi Kaisar Dao kuno terasa berat. Dia tidak berbicara tetapi dengan tenang menatap Wang Lin. Setelah waktu yang lama, semua orang menyadari kelainan itu, dan tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Di antara banyak tatapan, salah satunya datang dari Pangeran Jidu. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia sedang menunggu hari di mana Wang Lin akan diusir dari Dao kuno. Kaisar, saya datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat atas perilaku guru. Saya masih memiliki masalah penting yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi. Wang Lin tidak lagi memiliki kesabaran karena dia sangat kesal saat ini, dan dia dengan dingin menatap Kaisar. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat orang ini lagi, dia merasakan niat membunuh dan rasa jijik yang tak terkatakan. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan kotak yang diberikan Xuan Luo padanya. Dia melemparkannya ke depan dan ditangkap oleh bayangan yang muncul di hadapan Kaisar Dao kuno. Bayangan itu dengan hormat menyerahkannya kepada Kaisar Dao kuno. Wang Lin, aku menyatakanmu sebagai wali Dao kunoku. Karena ada urusan penting yang harus diselesaikan, maka Anda boleh pergi. Saya harap Anda bisa datang ke upacara akbar besok. Kaisar Dao kuno memandang Wang Lin dengan dalam dan tersenyum. Dia sepertinya tidak peduli dengan apa yang telah terjadi dan tidak lagi memandang Wang Lin. Kemudian Kaisar Dao kuno berkata, "Undang permaisuri." Kejengkelan di hati Wang Lin menjadi semakin kuat dan dia berbalik untuk pergi. Namun kemudian suara bel bergema di telinganya dan menyatu dengan perasaan di hatinya. Hal ini membuat rasa kesal di hatinya tiba-tiba hilang tanpa bekas. Wang Lin kaget dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang wanita mengenakan jubah Phoenix berjalan keluar dari aula dan berjalan menuju Kaisar Dao kuno. Bab 2022. Dipenuhi kemarahan. 1. Wanita itu mengenakan gaun Phoenix yang sangat berwarna-warni, memberinya temperamen yang mulia. Dia menundukkan kepalanya, tetapi wajahnya ditutupi tirai manik-manik, menyembunyikan kerutannya saat dia berjalan menuju Kaisar Dao kuno. Bunyi lonceng itu sebenarnya bukan berasal dari lonceng, melainkan dari benturan manik-manik yang menutupi wajahnya. Pada saat ini, semua anggota dari 3 klan di alun-alun dan platform memandang wanita ini. Dia bukanlah kecantikan yang mutlak, tapi ada perasaan yang tak terlukiskan pada dirinya. Dia sangat lembut dan nyaman, seolah bisa menenangkan jiwa. Temperamennya tenang, ibarat indahnya lembah luas yang sunyi,
hanya ketika seekor burung tak sengaja terbang dari atas barulah ia bisa melihat keindahan tempat ini. Saat Wang Lin berdiri di sana, rasa kesal di hatinya menghilang saat wanita itu muncul, seolah-olah wanita itu belum pernah ada di sana. Song Si, Wang Lin segera mengenali wanita ini. Dia ingat saat pertama kali melihat wanita ini di luar kota Blackstone. Kaisar Dao kuno mengungkapkan sedikit kegembiraan. Saat wanita itu berjalan, dia melambaikan lengan bajunya dan berbicara. "Permaisuri, duduklah di sebelahku. Hari ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagi Dao kuno saya dan hari yang penting bagi kami." Langkah wanita berpakaian Phoenix berhenti sejenak sebelum dia berjalan diam-diam ke singgasana naga Kaisar Dao kuno dan duduk dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar ke alun-alun. Dia masih mengerutkan kening dan wajahnya mengandung rasa kebingungan yang tersembunyi, membuat orang merasa bahwa dia tidak berdaya. Saat dia mengangkat kepalanya, hal pertama yang dia lihat adalah Wang Lin menatapnya. Saat ini, tatapan mereka bertabrakan di dalam istana. Saat tatapan mereka berpotongan, Wang Lin merasakan pikirannya bergemuruh. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak sekaligus. Saat ini, seluruh tubuhnya, jiwa asalnya, dan bahkan jiwanya bergetar. Seolah-olah wanita ini adalah bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia menatap wanita itu, dan detak jantungnya semakin cepat. Wanita ini memberinya perasaan familiar, tapi tersembunyi di balik tirai kabut. Wang Lin tidak bisa memikirkan sumber perasaan ini. Wan Er, Li Qianmei, Zhou Ru, kupu-kupu merah. Wang Lin menatap mata wanita itu dan daftar wajah muncul di benaknya. Namun, dia tidak dapat menemukan sumber keakraban tersebut. Dia tidak tampak seperti salah satu dari mereka. Ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia menemukan wanita itu sangat asing dan sangat berbeda dari yang dia harapkan. Wang Lin, sebuah suara yang tidak nyaring namun penuh keagungan bergema di telinga Wang Lin. "Apakah permaisuriku sudah menarik perhatianmu?" Kaisar Dao kuno memandang Wang Lin dengan kilatan rasa dingin di matanya. Dia adalah kaisar, dan semua orang hanya melihat permaisurinya sekali sebelum menarik pandangan mereka. Namun Wang Lin ini terus menatap. Dia sudah tidak puas dengan Wang Lin, dan sekarang kata-katanya dingin saat dia mengerutkan kening. Wang Lin diam-diam merenung dan sepertinya terbangun berkat kata-kata Kaisar Dao kuno. Dia mengungkapkan tatapan yang rumit dan mengabaikan Kaisar Dao kuno tetapi masih menatap wanita berpakaian Phoenix. Dia ingin menemukan sumber keakraban pada wanita ini, tapi saat dia melihatnya, dia menghela nafas dan memperlihatkan tatapan melankolis. Dia tidak mengenal wanita ini. Dia samar-samar menemukan akar dari keakraban ini, itu adalah temperamennya. Temperamen tenang ini sangat mirip dengan Li Muan. Tidak mungkin Wan Er, itu hanya temperamen yang mirip, itu hanya ilusi, dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini. Jika wanita ini benar-benar Li Muan, dia akan bisa mengetahuinya secara sekilas. Namun, tidak peduli seberapa terlihatnya dia tidak dapat menemukan aura Li Muan. Wan Er ada di dalam peti mati penghindar surga dan pecahan jiwanya hilang, aku tidak dapat menemukannya. Wanita ini bukan dia, hanya saja ada orang dengan temperamen yang sangat mirip di dunia ini. Wang Lin menutup matanya untuk menutupi kesedihan dalam diri mereka. Wajah wanita itu sedikit merah dan ada kemarahan di matanya, seolah dia tidak senang dengan tatapan Wang Lin. Dia tidak tahu kenapa, tapi jauh di lubuk hatinya, dia merasakan keakraban. Tapi begitu perasaan ini muncul, anehnya perasaan itu menghilang seolah-olah tidak ada. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kaisar Dao kuno mengangkat tangan kirinya dan membanting sandaran tangan tahta naga.
Terdengar dentuman keras, namun tidak ada kerusakan pada sandaran tangan. Namun, saat ini, lebih dari selusin sumber niat membunuh mengunci Wang Lin pada saat yang bersamaan. Mereka bersembunyi di aula seperti untaian asap, dan begitu kaisar memberi perintah, mereka akan menyerang. Juga pada saat ini, orang-orang di alun-alun dan ratusan platform menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Mereka memiliki tatapan aneh saat mereka melihat Wang Lin dan wanita yang sedikit marah dalam gaun Phoenix. Wanita ini sangat mirip dengan teman lamaku. Wang Lin membuka matanya dan melihat kemarahan di matanya. Dia sekarang yakin dia bukan orang yang dia cari. Namun, kesamaan temperamen membangkitkan kesedihan dan rasa sakit yang menyayat hati Wang Lin. Oh, mata Kaisar Dao kuno bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Dia menatap wanita itu dan kemudian ke Wang Lin, lalu dia tiba-tiba menunjukkan senyuman yang sulit dipahami. Kaisar Dao kuno berkata, "Permaisuri, apakah Anda mengenali calon penjaga Dao kuno saya?" Wanita berbaju Phoenix menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Guru kekaisaran berkata bahwa pecahan jiwa ini disegel olehnya dan tidak ada fluktuasi yang menyebar. Bahkan jika orang yang paling dekat dengan pecahan jiwa muncul, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Kecuali orang itu memiliki kekuatan ramalan melebihi guru kekaisaran, bahkan para Empirean Agung pun tidak dapat mendeteksinya. Kaisar Dao kuno tersenyum tipis. Menarik, mungkinkah pecahan jiwa ini benar-benar ada hubungannya dengan Wang Lin ini? Kaisar Dao kuno terkejut, tapi dia tetap mempertahankan senyuman yang sulit dipahami itu. Kaisar Dao kuno perlahan berkata, "Mungkin kalian berdua benar-benar mengenal satu sama lain. Permaisuriku, berjalanlah ke arah wali masa depan Dao kunoku dan biarkan dia melihat lebih dekat. Jika kalian berdua benar-benar mengenal satu sama lain, itu akan menjadi acara yang menggembirakan." Wanita berpakaian Phoenix dengan lembut berdiri dan menatap Wang Lin sebelum perlahan berjalan ke bawah. Wang Lin memandangnya dan, untuk sesaat, dia merasa seperti limuwan yang berjalan ke arahnya. Bahkan hati dan tubuhnya bergetar. Wanita itu berhenti 10 kaki dari Wang Lin, dan kemarahan di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin merasakan perasaan yang sangat dingin namun akrab. Itu membuatnya lupa bahwa dia berada di istana Dao kuno, lupa bahwa dia berada di klan kuno, lupa bahwa dia berada di benua astral abadi, dan dia kembali ke dunia gua. Saat mereka saling menatap, kesedihan di matanya seakan mampu meluluhkan dunia. Kesedihan terlihat oleh wanita itu, dan tiba-tiba dia merasakan sakit di hatinya. Kebingungan muncul di matanya, tetapi kebingungan itu segera menghilang dan berubah menjadi kemarahan. "Kamu, bukan dia." Setelah sekian lama, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia tiba-tiba ingin mabuk agar dia bisa melupakan rasa sakit dan kesedihan dari jiwanya. Dia tahu bahwa apa yang dia rasakan hanyalah ilusi. Namun ilusi ini membuatnya mengingat masa lalu ribuan tahun yang lalu dan membuat kesedihannya semakin hebat. Dia terhuyung mundur beberapa langkah. Wang Lin tidak melihat wanita itu lagi atau Kaisar Dao kuno, tapi dia tidak pergi. Dia kembali ke mejanya dan duduk. Dia melihat ke meja untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil kendi anggur dan meneguknya. Namun, meski arak ini pedas, namun tidak cukup membuatnya mabuk. Wang Lin jarang menangis, namun saat ia meminumnya, air mata mengalir dari sudut matanya. Air mata ini mengalir ke mulutnya bersama anggur dan terasa sangat pahit. Itu seperti rasa kesedihannya. Wanita berpakaian Phoenix kembali ke sisi Kaisar dan menenangkan diri. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Senyuman di wajah Kaisar Dao kuno melebar dan tatapannya terkadang tertuju pada Wang Lin.
Ada kilatan rasa bangga dan gembira di matanya. Sepertinya sangat mungkin Wang Lin mengetahui fragmen jiwa, dan kebingungan yang muncul kemungkinan besar disebabkan oleh Wang Lin. Sayangnya, tidak peduli apa tingkat kultivasi Anda, tidak peduli berapa banyak darah jiwa yang Anda miliki, dan bahkan dengan Xuan Luo sebagai gurumu, kesedihan terbesar adalah kalian bahkan tidak bisa mengenali satu sama lain ketika kalian berada tepat di depan satu sama lain, tapi ini membuatku sangat bersemangat. Kaisar Dao kuno mengangkat cangkirnya dan minum dengan 100.000 orang-orang yang datang ke perjamuan itu. Menurut tradisi Dao kuno, dia harus membiarkan wanita itu pergi, tapi dia tidak melakukan ini dan malah menyuruhnya tinggal. Dia terus menatap Wang Lin, seolah-olah hal ini memberinya kepuasan dan kesenangan terbesar. Karena Kaisar Dao kuno, perjamuan telah mencapai puncaknya. Kerumunan dipenuhi dengan kata-kata ucapan selamat, sangat meriah. Dalam kekacauan yang meriah ini, Wang Lin diam-diam duduk di sana dan minum anggur. Kesedihan di matanya tidak bisa terhapuskan oleh anggur. Permaisuri, suasana hati penjaga Wang sepertinya sedang buruk. Pergilah minum bersamanya untukku. Kaisar Dao kuno tersenyum. Bab 2023. Dipenuhi kemarahan. 2. Wanita berbaju Phoenix menghela nafas. Dia sangat tidak menyukai pemandangan semarak ini. Khususnya, tatapan Wang Lin membuatnya merasakan tusukan sakit di hatinya, dan bahkan dia tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Namun, setiap kali dia mencoba memikirkannya, dia merasa semakin bingung. Dia dengan lembut bangkit dan bayangan segera muncul di belakangnya dan menyerahkan secangkir anggur. Benda itu melayang di belakangnya saat dia berjalan keluar istana, pergi ke alun-alun yang ramai, dan berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin sedang duduk di sana dengan kepala menunduk. Dalam waktu singkat ini, dia telah meminum 7 atau 8 kendi anggur. Dia menatap wanita yang berdiri di depannya dan matanya tampak kabur lagi. "Kamu," wanita itu memandang Wang Lin dan hendak berbicara. "Apakah kamu tahu cara memainkan sitar?" Wang Lin bertanya dengan getir. Setelah dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Dia mengambil kendi anggur dan menyentuh cangkir anggur di tangan wanita itu. Dia meminum seluruh kendi dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Tetesan anggur bertebaran dan satu tetes mendarat di wajah wanita itu. Saat itu sangat dingin. "Wan Er, di mana jiwamu?" Wang Lin menghilang ke langit, tapi wanita itu samar-samar mendengar suaranya. Suara ini dipenuhi dengan kesedihan. Dia bukan satu-satunya yang mendengarnya. Beberapa orang di alun-alun dan di peron juga mendengarnya. Kaisar Dao kuno juga mendengar ini, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih lebar. Dia mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Dia tidak melihat, Wang Lin tidak melihat, dan tidak ada seorang pun di sini yang melihat bahwa ketika wanita berpakaian Phoenix mendengar kata-kata Wan Er, dia mengungkapkan ekspresi kesusahan dan kebingungan. Namun, hal itu segera menghilang dan ekspresinya menjadi hampa. Dia berjalan kembali ke istana dengan ekspresi hampa. Di belakangnya, pesta yang meriah sekali lagi dimulai. "Wan Er, aku rela menjungkir balikkan seluruh langit hanya untuk menemukan bayanganmu. Wan Er, aku akan membakar seluruh langit hanya untuk memberimu alasan agar tidak lagi memejamkan mata. Wan Er, aku akan menyerang seluruh dunia dengan guntur supaya kamu bisa mendengar suaraku. Wan Er, aku telah berjalan jutaan kilometer dan melewati dunia yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menemukan nafasmu. Wan Er, aku menjadi iblis untuk membunuh Dao dan menantang langit untuk menumbangkan langit dan bumi. Aku berdiri di hadapanmu dengan punggungku yang suram dan kesepian hanya agar kamu bisa membuka matamu yang menenangkanku. Wan Er,
Apakah jiwamu? Air mata mengalir di mata Wang Lin saat dia berjalan melewati kota kekaisaran Dao kuno yang terang benderang. Saat dia berjalan maju tanpa suara, punggungnya menunjukkan kesuraman dan kesepian. Kesedihannya selalu terkubur jauh di dalam hatinya dan selalu ditutupi oleh ketidakpedulian. Itu tidak akan mudah muncul, tapi ketika dia melihat temperamen familiar itu, Wang Lin tidak bisa lagi menutupinya dan menipu dirinya sendiri. Air matanya mengalir. Saat dia berjalan pergi tanpa suara, air matanya menetes ke atap rumah yang dia lewati. Suara meriah dari istana masih bisa terdengar, tapi Wang Lin tidak mau mendengarkan. Dia ingin menemukan tempat di mana dia bisa menyendiri dengan tenang dan mengingat kembali kenangannya. Dia kembali ke kuil Dao kuno dan kembali ke rumahnya sendiri. Dia duduk di dalam rumah dan tidak tega mengolah atau melihat matahari Grand Empyrean di dunia gua. Dia memandang dunia penuh warna untuk waktu yang lama. Saya memiliki kultivasi yang menembus surga, tapi lalu kenapa? Saya memiliki keinginan untuk menentang surga, tapi bagaimana dengan itu? Meskipun saya adalah penjaga Dao kuno, saya tidak dapat menemukan jiwa Wan Er. Wajah Wang Lin dipenuhi rasa sakit. Dia tidak mau memikirkan masalah ini. Dia telah menggunakan kultivasinya sebagai alasan untuk mematikan rasa dan menipu dirinya sendiri atas semua ini. Dia telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya harapan dalam menemukan jiwa Wan Er. Namun, dia telah menipu dirinya sendiri selama ribuan tahun, tetapi sekarang, ketika dia melihat Song Si, yang tampak seperti Wan Er, dia tidak dapat mengendalikan perasaannya. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin mengunci diri di dalam rumah dan menanggung rasa sakit yang menyayat hati. Dia mengingat kembali kenangan masa lalu. Dia hanya bisa mengandalkan ingatannya untuk tidak lagi merasa kesepian. Seperti leluhur Sekte Donglin, yang tinggal di Sekte Mati dan hanya ditemani oleh ingatannya. Di dunia ini, ada orang lain dengan temperamen seperti itu, tapi dia bukan Wan Er, dia adalah Song Si. Aku pernah bertemu dengannya di kota Blackstone. Setelah sekian lama, Wang Lin memaksakan rasa sakit dan kenangan di dalamnya, hatinya. Dia tidak ingin membuat dirinya rentan, itu tidak akan membantunya menemukan jiwa Wan Er. Sambil menghela nafas panjang, Wang Lin menutup matanya. Saat dia membuka matanya lagi, ada ketenangan. Namun, tersembunyi jauh di dalam ketenangan, masih ada kesedihan. Song Si, saat Wang Lin bergumam, dia mengangkat tangan kanannya dan bayangan yang tumpang tindih keluar darinya. Tubuh asli 5 elemennya keluar, dan di tengahnya ada kumpulan cahaya kemasan. Sebuah bayangan ada di dalam cahaya ini, itu adalah inti logam tubuh sejati yang akan terbentuk. Wang Lin memaksa dirinya untuk tenang dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Song Si bukanlah Wang Er. Dia menutup matanya dan akan mengandalkan kultivasi untuk membuat dirinya berhenti mengingat masa lalu. Tapi saat Wang Lin menutup matanya, dia tiba-tiba membukanya kembali. Matanya menunjukkan cahaya keemasan yang mengerikan dan sedikit keterkejutan. Itu tidak benar. Saya bertemu Song Si di luar kota Blackstone. Saat itu, wanita itu tidak memberikan perasaan seperti yang dia rasakan saat di istana. Dia sangat biasa, sangat biasa. Meski elegan, tidak seperti apa yang kurasakan saat di istana. Tubuh Wang Lin bergetar. Jika dia sama seperti saat di istana, tidak mungkin aku tidak menyadarinya di luar kota Blackstone. Aku seharusnya merasakan sedikit keakraban saat itu. Tetapi saat itu, aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Namun ketika aku melihatnya lagi di istana, aku merasakan perasaan familiar itu. Ada yang tidak beres. Kaisar Dao kuno telah mencari selir selama ratusan tahun dan akhirnya memilih satu.
Songzi bukanlah kecantikan yang mutlak, jadi mengapa dia dipilih? Wanita seperti apa yang Kaisar Dao kuno habiskan ratusan tahun untuk mencarinya? Mengapa Songzi merasa sangat berbeda ketika aku melihatnya lagi di istana? Mengapa saya merasa sangat kesal ketika saya pergi menuju istana dan setelah saya tiba? Mengapa niat membunuh muncul ketika saya melihat Kaisar Dao kuno? Kenapa panggilannya menghilang saat aku melihat Songzi? Wang Lin tiba-tiba berdiri dan tubuhnya gemetar. Matanya bersinar terang dan menerangi seluruh rumah. Rambutnya bergerak tanpa angin seolah-olah ada kekuatan tersembunyi yang akan meletus. Tetapi saya memindainya dengan akal sehat saya dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia benar-benar normal, hanya temperamennya yang memberiku rasa keakraban. Mengapa begitu? Hati Wang Lin bergetar. Dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri semakin cepat. Perasaan seperti ini sangat jarang terjadi padanya. Ini adalah kegembiraan, keraguan-raguan, dan campuran keraguan dan kebingungan. Ini adalah getaran karena ketidakpercayaan atau ketidakpastian. Api sepertinya padam di dalam hatinya, dan padam sampai meletus. Seleksi ratusan tahun, kesenjangan besar antara Songzi dulu dan sekarang, pada akhirnya, rahasia apa yang membuatku gila? Ekspresi Wang Lin menjadi terdistorsi dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia ingin bergegas ke istana dan menangkap Kaisar Dao kuno untuk mencarinya. Tapi, dia tidak bisa. Dia adalah murid Xuan Luo dan Xuan Luo adalah penjaga Dao kuno. Xuan Luo adalah gurunya dan telah banyak membantunya. Jika dia tidak memiliki bukti apapun dan pergi ke istana untuk membunuh Kaisar, dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan mampu menghadapi guru yang telah banyak membantunya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Sebuah batu giok hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Batu giok ini memancarkan cahaya gelap dan seperti hantu, seolah-olah melihatnya sekali saja akan menjebak pandangan Anda. Giok ini diberikan kepadanya oleh yang terhormat Green Bull di Sekte Jiwa Agung. Itu datang dari kejeniusan klan Dao Wang yang telah merencanakan segalanya untuk mendapatkan kebebasan bagi klannya. Jenius yang telah mengeluarkan otak dan hatinya sendiri dan berlutut di depan patung Wang Lin seolah sedang memohon pengampunan. Sepertinya dia juga mempertimbangkan pentingnya hati atau pikirannya. Giok ini dapat membantumu meramal masa depan sekali. Wang Lin memikirkan kata-kata yang keluar dari batu giok itu. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan batu giok itu dan menggumamkan beberapa nyanyian. Dia membuka tangan kanannya dan batu giok itu berubah menjadi gas hitam. Gas hitam mengembun menjadi orang kecil yang bersujud 9 kali di telapak tangan Wang Lin. Saat ia bersujud, pikiran Wang Lin bergemuruh dan dia melihat dunia gua. Dia melihat tangan jernih mengambil pecahan jiwa limuan dari Dao Surgawi. Di sebuah ruangan, dia melihat bayangan samar-samar tertutup cahaya 7 warna sambil memegang manik di tangannya. Manik ini berisi pecahan jiwa limuan. Dia mendengar bayangan samar membisikkan sesuatu yang mengejutkan pria berjubah kerajaan. Dia melihat keterkejutan pada pria berjubah kerajaan, lalu pria itu mengambil jiwanya. Pria itu menghabiskan ratusan tahun memilih selir untuk menyatu dengan jiwa dan gagal. Akhirnya, Wang Lin melihat seorang wanita yang dikenalnya. Dia adalah Songzi, dan dia telah menyatu dengan jiwa. Ia melihat pria berjubah kerajaan itu mencubit pipinya hingga rasa sakit itu menyebabkan air mata mengalir dari mata wanita tak sadarkan diri di istana itu. Dan dia mendengar perkataan pria berjubah kerajaan. Pria berjubah kerajaan adalah Kaisar Dao kuno. Kamu Dao, aku akan membunuhmu. Wang Lin membuka matanya, dan matanya merah karena kegilaan.
Rambutnya bergerak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan kekuatan kekaisaran. Raungan ini mengandung rasa kegilaan dan kemarahan yang rela menghancurkan dunia dan menyerahkan nyawanya tanpa ragu. Ini adalah raungan paling keras yang dikeluarkan Wang Lin sejak dia lahir, dan itu membuat dunia bergetar. Ini adalah Wang Lin yang dipenuhi amarah. Bab 2024. Dipenuhi kemarahan 3. Raungan Wang Lin menyebar dan menyelimuti sebagian kecil kota kekaisaran. Ini mengejutkan hati setiap orang yang mendengarnya, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Saat ini, sebagian besar orang telah pergi ke perjamuan, tetapi ada lebih banyak lagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk hadir. Mereka harus menunggu hingga besok untuk melihat upacara tersebut dari dalam kota. Oleh karena itu, masih banyak orang dari 3 marga di sekitar, dan suara musik pun bergema. Semangatnya tinggi dan suasananya sangat gembira. Namun, saat Wang Lin melolong gila, "Ye Dao, saya akan membunuh kamu." Itu mengejutkan semua orang dan musik tiba-tiba berhenti. Suasana semarak dan kegembiraan menghilang dan digantikan dengan keheningan yang mematikan. Hanya cahaya terang dan warna-warni yang masih menyilaukan, tapi ada hawa dingin di udara. Suara siapa itu? Ye Dao, bukankah itu nama Kaisar Dao kuno? Orang ini berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di kota kekaisaran Dao kuno. Setelah hening sejenak, area yang tersentuh oleh lolongan Wang Lin diselimuti oleh teriakan keterkejutan. Di dalam kuil Dao kuno, 9 orang di bawah Xuan Luo adalah yang paling dekat dengannya. Mereka membuka mata karena terkejut dan melihat ke arah lembah Wang Lin di belakang kuil Dao kuno. Di tengah kuil Dao kuno, ada ruang yang sepenuhnya tertutup. Xuan Luo dengan tenang duduk di sana dengan mata terpejam. Dia bisa merasakan bahwa waktu reinkarnasinya tidak lama lagi. Dia ingin menyempurnakan Wang Lin harta iman yang kuat sebelum dia bereinkarnasi. Di depannya melayang pedang 5 warna. Pedang ini sangat aneh, memiliki 4 bilah. Bentuknya tidak seperti pedang, lebih mirip garpu. Bahkan di bagian tepinya, ada pedang kelima tersembunyi yang sepertinya bisa muncul kapan saja. Sesekali, Xuan Luo akan mengeluarkan seteguk gas hijau yang mengelilingi pedang 5 warna. Saya telah menyempurnakan pedang ini sejak lama, dan sekarang 4 bilah telah muncul. Ini adalah momen kritis, tetapi begitu pedang kelima muncul, itu akan menjadi harta yang kuat bagi Wang Lin. Xuan Luo membuka matanya dan tersenyum. Bahkan ada sedikit rasa bangga pada ekspresinya. Setelah meminta Wang Lin untuk mengirimkan hadiah kepada Kaisar Dao kuno, dia pergi ke budidaya pintu tertutup untuk menyempurnakan harta iman untuknya. Dia merasa bahwa setelah menjadi guru Wang Lin, dia masih belum memberinya harta yang kuat, dan dia merasa seperti dia berhutang pada Wang Lin. Dia telah memilih untuk melakukan budidaya pintu tertutup, dan sebagian besar kesadaran ilahinya terselubung di sekitar pedang, sehingga dia tidak dapat menarik kesadaran ilahi dalam waktu singkat. Namun, saat dia membuka matanya, dia mendengar raungan gila yang ingin menghancurkan dunia datang dari rumah kayu di lembah. Raungan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang dapat mengguncang dunia, dan kata-kata dalam raungan itu benar-benar mengejutkan Xuan Luo. Dia tiba-tiba bangkit dan melihat ke belakang. Tatapannya seolah mampu menembus gunung dan melihat segala sesuatu di dalam rumah kayu itu. Apa yang terjadi? Xuan Luo merasakan jantungnya berdebar kencang dan merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat menarik akal sehatnya. Namun, pedang itu telah mencapai momen kritis dalam proses penyempurnaannya, jadi dibutuhkan setengah waktu untuk menarik kesadaran ilahinya. Merasa cemas,
Xuan Luo dengan cepat mengirim pesan ke 9 pengikutnya di kuil Dao kuno. Pergi ke tempat Wang Lin untuk mencari alasannya. Kamu harus menstabilkan dia sampai aku tiba di sana. Jangan mempermasalahkan masalah ini. Di dalam rumah kayu, saat auman Wang Lin bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya bergema dan menyebar ke seluruh area. Riak-riak ini berisi lolongan gila Wang Lin, keyakinannya untuk membunuh kaisar Dao kuno, dan juga kekuatan penghancur di dalam tubuhnya. Saat suara gemuruh bergema, ranjang kayu tempat Wang Lin duduk berubah menjadi debu. Kursi kayu, meja, dan seluruh rumah runtuh menjadi debu. Saat riak-riak itu bergema, badai besar terbentuk di dalam lembah. Saat badai menyapu lembah, pepohonan, rumput, meja batu, sungai, dan segala sesuatu di dalam lembah berubah menjadi abu. Badai menyapu mereka semua ke angkasa. Wang Lin mengambang di tengah badai. Rambutnya berserakan dan matanya merah tidak normal. Dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia sudah gila. Dia tidak pernah segila sekarang. Seolah-olah hatinya terpotong oleh pisau. Di hadapannya, esensi logam dalam tubuh 5 elemen aslinya tiba-tiba runtuh karena amukannya. Kemudian tubuh esensi logam yang sebenarnya tiba-tiba terbentuk. Ketika tubuh sejati esensi logamnya muncul, tubuh aslinya terbang ke udara dan tubuh sejati 5 elemen lainnya juga terbang ke udara. 5 elemen menyatu di hadapan Wang Lin untuk membentuk tubuh sejati 5 elemen yang lengkap. Tubuh sejati 5 elemen ditutupi oleh cahaya 5 warna. Matanya terpejam, tapi sekarang tiba-tiba matanya terbuka, dan matanya juga dipenuhi kegilaan. Wang Lin melompat ke udara dan rambutnya bergerak tanpa angin. Tangan kanannya meraih tubuh 5 elemen aslinya. Tubuh sejati 5 elemen melompat dan menyatu dengan Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin meraung lagi. Saat dia meraung, tingkat budidayanya mulai meningkat dari Void Tribulan tahap akhir ke puncak Void Tribulan. Ini menegaskan bahwa spekulasi Wang Lin tentang jalur kultivasinya di masa depan adalah benar. Ini seharusnya membuatnya sangat bahagia, tetapi saat ini, Wang Lin tidak merasakan perubahan tingkat kultivasi ini. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah membantai perjalanannya ke istana, membunuh Kaisar Dao kuno, dan mencuri kembali Wan Er. Tubuhnya dikelilingi oleh aura kekerasan, dan dia melambaikan tangannya ke lembah. Seluruh bumi bergetar dan seluruh gunung Dao kuno tampak bergetar. Di gua bawah tanah, matahari Empyrean Agung Wang Lin dan kepala leluhur surgawi terbang. Sebuah retakan muncul di atas gua dan Grand Empyrean Sun milik Wang Lin mengeluarkan kepalanya melalui celah tersebut. Namun, tepat pada saat ini, 9 orang yang telah mendengar pesan Xuan Luo tiba. 9 sinar cahaya menembus langit dan sampai di atas lembah. Sekilas, mereka dapat melihat bahwa tempat ini adalah reruntuhan. Mereka melihat retakan dan badai yang melanda tempat ini. Di dalam badai itu ada Wang Lin, rambutnya berserakan dan dia mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Tuan muda, kamu... Apa yang terjadi? Tuan muda, harap tenang. Kami bersembilan datang di bawah komando Lord Xuan untuk bertanya. Tuan muda, tolong beritahu kami. 9 dari mereka terkejut dan mereka menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin. Di dalam badai, mata Wang Lin terasa dingin dan tangan kanannya meraih ke tanah sekali lagi. Dia mengeluarkan suara gemuruh lagi dan retakan itu semakin terbuka. Sinar cahaya hitam dan putih terbang, langsung menyatu dengan Wang Lin. Kepala leluhur surgawi terbang sebagai sinar cahaya keemasan dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengunci kota kekaisaran Dao kuno. Kamu Dao. Wang Lin mengatupkan giginya dan bahkan tidak melihat ke 9 giginya.
Dia melihat ke arah istana dan berjalan ke arahnya seperti guntur. Namun, saat Wang Lin bergerak, ekspresi 9 dari mereka berubah dan mereka berada di depan Wang Lin untuk memblokirnya. 7 di antaranya membentuk segel dan gas menyebar dari kuil Dao kuno. Gas ini berubah menjadi formasi besar. 9 dari mereka tidak ragu-ragu membuka formasi kuil Dao kuno untuk menghentikan Wang Lin. Sosok Wang Lin berhenti sejenak dan melihat ke atas. Mata merahnya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Kamu berani menghentikanku. Orang tua dengan tingkat kultivas. I tertinggi memandang Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Kulit kepalanya mati rasa saat dia menggenggam tangannya dan berkata, "Tuan muda, mohon jangan marah. Kami mengikuti perintah Tuan Xuan untuk membuat Tuan muda tetap tinggal. Setelah Tuan Xuan tiba, keputusan dapat dibuat." Guru Xuan Luo, kepala Wang Lin merasakan tusukan sakit. Dia tahu bahwa Xuan Luo adalah penjaga Dao kuno, dan bahkan Kaisar Dao kuno saat ini telah dipilih oleh Xuan Luo, tapi sekarang dia akan. "Enyahlah untukku." Mata Wang Lin dipenuhi dengan ketegasan. Dia akan membunuh Kaisar Dao kuno sebelum Xuan Luo tiba sehingga tidak akan mempersulit gurunya. Ini adalah satu-satunya jalan Wang Lin. Ekspresi 9 dari mereka berubah ketika Grand Empyrean Sun muncul di belakang Wang Lin. Matahari ini lebih terang dibandingkan di Gunung Gudao. Saat matahari muncul, pupil 9 orang itu menyusut. Empire Agung. Ini adalah Matahari Empyrean Agung. Dia sebenarnya adalah seorang Grand Empyrean. 9 dari mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai. Dunia bergemuruh dan formasi di sekitar kuil Dao kuno runtuh. 9 dari mereka terbatuk-batuk darah dan terlempar ke belakang akibat dampaknya. Wang Lin tidak membunuh mereka. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar lembah. Seberkas sinar merah membantai jalannya menuju istana.